Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Rahmat Matematika. Kita akan membahas materi peluang, aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Ada tugas nanti yang harus diselesaikan, oleh karena itu perhatikan video dari awal sampai akhir. Aturan dasar menghitung. Contoh 1. Misalkan klub sepak bola dari salah satu sekolah mempunyai 30 anggota, sedangkan klub bulu tangkis mempunyai 10 anggota. Tentukanlah jumlah anggota klub jika yang A, anggota sepak bola tidak ada merangkap anggota bulu tangkis. Yang B, ada 5 siswa yang merangkap anggota klub sepak bola dan klub bulu tangkis. Untuk menyelesaikannya, perhatikan penjelasan berikut ini. Pertama sekali, kita harus memahami diagram Venn atau aturan dari himpunan. Jadi, di sini pertanyaannya untuk yang A, dia tidak ada merangkap. Artinya, anggota sepak bola itu tidak mengikuti anggota klub bulu tangkis. Demikian sebaliknya, anggota bulu tangkis juga tidak ada ikut di klub anggota sepak bola. Artinya himpunan ini terpisah, tidak ada irisannya. Kita misalkan A adalah himpunan sepak bola dan B adalah himpunan bulu tangkis, maka kalau untuk soal yang A, tidak ada irisan kedua himpunan ini karena tidak ada sama-sama. Artinya tidak ada siswa yang anggota sepak bola dan juga anggota bulu tangkis. Untuk himpunan A-nya itu anggotanya ada 30. Himpunan A tadi adalah sepak bola. Ada 30 anggota. Sedangkan untuk bulu tangkis itu ada 10 anggota. Itu himpunan yang B. Dari diagram Venn ini tampak jelas bahwa jumlah anggota klub tersebut adalah tentu NA atau anggota dari himpunan A ditambah dengan NB atau anggota dari himpunan B atau 40. Untuk pertanyaan yang B, di sini ada 5 siswa yang merangkap anggota klub sepak bola dan klub bulu tangkis. Artinya dia ikut di klub sepak bola dan ikut juga di klub bulu tangkis. Untuk menyelesaikannya, kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Yang terlebih dahulu kita buat adalah irisannya. Kita gambarkan irisan kedua himpunan tersebut. Irisannya adalah 5 siswa. Karena dia kedua-duanya. Artinya 5 siswa. Berarti untuk himpunan A, anggota sepak bola tadi, klub sepak bola tadi, anggotanya sudah harus dikurangi dengan 5. Tidak 30 lagi. Kenapa? Karena dia masuk di anggota sepak bola dan juga masuk di anggota bulu tangkis. Sehingga dia harus dikurangi 5 agar tidak dihitung berulang. 30 dikurang 5. Demikian juga untuk anggota klub bulu tangkis. Artinya yang 5 ini tidak berulang kita hitung. Tidak dihitung dia di anggota sepak bola dan tidak dihitung lagi di anggota klub bulu tangkis. Dia kita ambil di irisannya tadi. Tidak berulang-ulang dihitung dia. Maka jumlah anggota klub adalah 25 ditambah 5 sama dengan 35. 25 itu berasal dari 30 dikurangi 5. Sedangkan 5 yang ini berasal dari 10 dikurangi dengan 5. Dan 5 yang ini berasal dari kedua-duanya atau irisannya. Sehingga jumlahnya adalah 35. Untuk lebih jelas, kita masuk ke aturan yang berikutnya. Contoh yang kedua. Kota A dan B dihubungkan oleh 3 jalan. Kota B dan C dihubungkan oleh 4 jalan. Sedangkan kota C dan D dihubungkan oleh 2 jalan. Budi berangkat dari kota A menuju kota D. Tentukan berapa banyak alternatif jalan yang dapat dipilih oleh Budi. Jadi untuk menyelesaikannya,
Kita gambarkan dulu kotak A, B, C, dan D. Kita buat, ini ada kotak A, B, C, dan D sebagai ilustrasinya. Dari A ke B ada 3 jalan, artinya di sini ada 3 jalan. A ke B ada 3 jalan. Berarti dari B ke C ada 4 jalan, kita gambarkan yang dapat dilalui. Kemudian dari C ke D, di dalam soal dijelaskan ada 2 jalan. Kalau kita anggap jalan yang pertama itu adalah yang ini, kemudian ini jalan yang kedua, dan berikutnya ini adalah jalan yang ketiga. Sedangkan yang ini kita sebut aja jalan pertama, yang ini kedua, kemudian ini ketiga, dan yang ini keempat. Sedangkan C ke D-nya, ini jalan yang pertama, dan ini jalan yang kedua. Jadi Budi bisa berjalan dari kota A ke B dari jalan 1, kemudian B ke C jalan 1, C ke D jalan 1. Bisa juga dari A ke B jalan 1, kemudian B ke C itu jalan yang kedua. C ke D itu jalan yang ke-1. Bisa juga dari A ke B jalan yang pertama tadi atau ke-1, B ke C itu jalan yang ketiga, dan C ke D jalan yang ke-1. Kemudian bisa juga alternatif jalannya bisa diambilnya dari A ke B itu jalan yang pertama, B ke C jalan yang keempat, dan C ke D jalan yang ke-1. Jadi untuk ini saja dia sudah ada 4. Kemudian kalau dia menggunakan jalan yang ke-1 lagi, tetapi nanti C ke D melalui jalan yang kedua, itu sudah ada 4 lagi. Dalam artian dari A ke B dia bisa melalui 3 jalan. Jalan pertama, kedua, atau ketiga. B ke C ada 4 jalan yang bisa dilalui alternatifnya, dan C ke D ada 2 alternatif jalan. Sehingga dengan cara ini alternatif jalan yang bisa dipilih oleh Budi adalah 3 dikali 4 dikali 2 atau sama dengan 24. Berikutnya contoh yang ketiga. Dari 5 buah angka yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun menjadi bilangan yang terdiri dari 3 angka. Berapa banyak susunan yang dapat dibuat jika yang A boleh ada angka yang sama, yang B tidak boleh ada angka yang sama. Boleh ada angka yang sama maksudnya adalah angkanya boleh berulang digunakan. Misal 222, artinya angka 2 itu berulang kita gunakan. Sedangkan tidak boleh ada angka yang sama, angkanya tidak boleh berulang digunakan. Contohnya 123, jadi angka ratusannya, puluhan, dan satuan tidak boleh ada yang sama. Sedangkan untuk yang A tadi, boleh angka, ratusan, puluhan, dan satuan boleh berulang atau boleh sama. Untuk menjawabnya, perhatikan alternatif penyelesaian berikut ini. Kita anggap 3 kotak ini adalah mewakili dari ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi kotak yang pertama itu ratusan, kotak yang kedua puluhan, dan kotak yang ketiga adalah satuan. Untuk pertanyaan yang A, boleh ada angka yang sama. Angkanya ada 5. Berarti ratusan untuk kotak yang pertama itu bisa dipilih dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Artinya bisa dipilih dari 5 angka. Sedangkan untuk kotak kedua, karena angkanya boleh berulang atau boleh sama, boleh juga digunakan dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Demikian juga untuk kotak yang ketiga atau satuan. Jadi kotak yang pertama ada 5 cara, kotak kedua dan ketiga juga ada 5 cara, sehingga bisa dilakukan atau dibuat dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 susunan atau cara. Kemudian untuk pertanyaan yang B, tidak boleh ada angka yang sama. Kotak pertama untuk ratusan tentunya itu bisa terdiri dari 5 angka.
Sekarang angkanya sudah diambil satu di antara yang 5 tadi. Artinya angkanya sudah tinggal 4. Artinya kotak kedua untuk puluhan itu sudah tinggal 4 cara. Demikian juga kotak yang ketiga sudah tinggal 3 cara karena sudah diambil untuk ratusan dan puluhan. Jadi satuannya hanya tinggal 3 cara. Sehingga ada 5 kali 4 kali 3 atau 60 susunan atau 60 cara. Contoh yang keempat. Dari 6 buah angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun menjadi bilangan yang pertama itu ratusan, yang keduanya ratusan genap, dan yang ketiganya ratusan ganjil. Berapa banyak susunan yang dapat dibuat jika yang A boleh ada angka yang sama dan B tidak boleh ada angka yang sama? Alternatif penyelesaian. Kita selesaikan untuk yang A. Boleh ada angka yang sama. Untuk yang I1, ratusan. Boleh ada angka yang sama dan ratusan. Perhatikan nilai angka-angkanya ini. Tadi ada angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti contoh yang ketiga tadi, kita buat dulu kotak 1, 2, dan 3. Ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi kotak pertama untuk ratusan, kedua puluhan, dan ketiga untuk satuan. Untuk yang ratusan, kita tidak boleh menggunakan angka 0. Karena kalau angka 0 dibuat di ratusan, maka dia nanti bukan ratusan jadinya. Contoh, 0, 2, 3. 0, 2, 3 atau 23 itu bukan ratusan, tapi puluhan, 23. Sehingga untuk kotak pertama tidak boleh ada angka 0. Dengan demikian ada 5 angka yang bisa kita gunakan untuk kotak pertama atau ratusan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan kotak kedua, angka 0 sudah bisa kita gunakan. Contoh angkanya 2, 0, 1. Itu 201. Artinya terdiri dari 3 angka atau ratusan. Demikian juga untuk kotak yang ketiga. Berarti ada 6 cara karena 0-nya sudah boleh digunakan. Jadi ada 5 kali 6 kali 6 atau 180 susunan atau 180 cara dia angkanya. Untuk pertanyaan yang B, tidak boleh ada angka yang sama. Untuk ratusan, ratusan genap, ratusan ganjil. Demikian juga untuk pertanyaan A, untuk ratusan genap dan ratusan ganjil diserahkan kepada pemirsa sebagai bahan latihan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.